Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimas Priyadi Setiawan dengan NRP 5025211184 dari kelas MBDA. Hari ini saya akan menjelaskan step-step tugas dari database administration. Jadi di sini ada soal latihannya ya. Di sini ada 8 poin dan saya akan membahas satu-satu dari poin pertama dan sampai ke poin terakhir. Jadi di sini untuk poin pertama di disuruh install DBMS ya. Jadi kita harus menginstal DBMS PostgreSQL. Jadi untuk menginstalnya di sini cukup mudah, kalian tinggal tinggal membuka link official ya. Nah, di sini jadi PostgreSQL bisa di-download di enterprisedb.com ini. Nah, di sini menyesuaikan operating sistemnya. Jadi kalau saya pakai Windows ya, jadi pakai yang terbaru di sini 15.3. Mungkin kalau ada yang pakai Linux bisa pakai, ya downloadnya pakai Linux. Ada Mac OS juga di sini. Jadi setelah kita install di sini nanti setelah kita unduh di sini kita dapat melakukan instalasi. Baik. Jadi untuk soal nomor satu cukup mudah ya. Kita hanya mengunduh dan menginstal PostgreSQL. Baik, sekarang yang kedua yaitu import database Nodewin dari GitHub di sini ya. Jadi di sini untuk GitHub-nya sendiri itu di sini disediakan sebuah file SQL dan ini adalah database-nya. Jadi kalau bisa dilihat database di sini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 table ya. Jadi di sini nanti kita pakai database ini, kita ambil nodewin.sql-nya aja. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Jadi karena saya sudah download untuk file GitHub-nya, saya buka CMD dulu. Oke, jadi untuk di CMD-nya ini saya akan pindah ke folder nodewin.sql ya untuk memindahkannya ke PostgreSQL di pgadmin. Oke, jadi download habis itu ada di Nodewin Nodewin SQL master 2 kali karena awalnya zip ya, terus di unzip. Nah, di sini lokasinya nanti saya tunjukkan apa yang akan saya lakukan di sini. Jadi kita pindah dulu ke PostgreSQL dulu. Jadi untuk tampilan awalnya dia akan seperti ini ya. Kerja admin 4 kayak gini. Jadi untuk yang baru pertama kali buka mungkin harus set password dulu ya. Tapi di sini saya sudah set password karena saya sudah pernah mencoba dan defaultnya seperti ini. Jadi ada PostgreSQL 15 database-nya. Ya, ini defaultnya ada satu. Tadi saya nyoba bikin tes underscore DB sini. Lalu ada login group roles sama table space. Nah, jadi nanti kita bikin Nodewin database-nya di sini. Jadi kita bisa create di sini. Create database-nya namanya NodewinDB database. Kita bisa lihat definisi lain seperti itu, parameter, advanced, sama SQL ya. Nah, ini SQL-nya kalau bikin database Nodewin. Kita save. Oke, di sini udah terbuat ya Nodewin underscore DB. Jadi habis ini kita ngapain sih? Jadi setelah ini kita akan meng-restore, bukan restore sih, lebih kayak apa ya, mengimport file nodewin.sql ke nodewin underscore db di
PostgreSQL kita. Jadi nanti ada di schemas, ada di public, dan ada di table sini. Nah, sekarang kan table masih kosong. Oke, jadi kita buat dulu ya. Oke, jadi di sini, karena saya tadi downloadnya di, ya download zimnya di download sini. Jadi kita bisa ambil ambil file SQL ya. Jadi untuk komennya sendiri itu cukup simple ya. Jadi untuk mengambil itu tinggal tinggal SQL. Dan defaultnya Postgres. Nah, di sini kan kenapa Postgres? Jadi kayak apa ya, pas pertama kali kita baru buka ini ya, baru buka PG admin itu disediainnya ya Postgres aja gitu. Jadi kayak user user admin awalnya tuh Postgres aja. Jadi kita bisa apa ya, istilahnya tuh kayak kayak apa ya, default dari bawaannya gitu, Postgres. Dan biasanya tuh Postgres ini passwordnya passwordnya tadi kita set ya di awal ya. Jadi make sure jangan lupa kalau kalau kita mau jalanin komen ini. Habis itu kita panggil database yang tadi baru kita bikin namanya Northwind. Northwind. Terus kita panggil file SQL. Nah, sini ini namanya northwind.sql. Nah, di sini kan disuruh masukin password ya. Nah, di sini kita harus ingat password di awal-awal saat kita memasukkan di PG admin awal-awal ya. Jadi untuk saya sendiri, nah di sini sudah melakukan apa ya, memasukkan table-table ya. Jadi cukup panjang ya di sini. Dan kalau bisa dilihat sini saat saya memasukkan password itu tidak ada, bukan tidak ada sih di sini, kayak blank kosong gitu biar tidak ketahuan gitu. Oke, jadi untuk memasukkan Nodewin SQL ke Nodewin DB di PostgreSQL sudah bisa ya. Jadi di sini bisa kelihatan. Oke, kita refresh coba ya. Nah, di sini tabelnya langsung muncul. Totalnya ada 14 lah. Oke, habis itu setelah diimport, ini ke poin 3 ya, eksplorasi tentang manajemen user. Jadi ada pembuatan role user sama penambahan user baru. Sebenarnya ini untuk poin 3 sampai 5 ini sangat sangat saling saling berhubungan gitu. Jadi untuk implementasi poin 3 itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat di nomor 4 sama 5. Jadi kayak nomor 4 itu kita bikin user baru. Jadi untuk bikin user baru sendiri itu kita bisa pakai ini sih, bisa pakai ada komen dari SQL sendiri. Jadi untuk bikin admin Nodewin ya. Nah, ini untuk Nodewinnya sendiri. Bentar. Jadi untuk bikin admin ketiga admin ini cukup cukup simpel untuk komennya sendiri. Jadi untuk bikin itu tinggal create user ya, usernya siapa, itu admin Nodewin, ada sales Nodewin sama HR Nodewin. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya coba snapshot. Nah, kayak gini nanti. Jadi untuk bikin usernya, kita create user, tadi namanya apa? Di sini kan ada 3 ya, ada admin Nodewin, ada sales Nodewin, sama HR. Ya udah kita set tiga-tiganya. Lalu di sini ada password di sini. Nah, sebenarnya password ini tuh mirip kayak Postgres di awal tadi kan, kalau kita mau menggunakan user Postgres kita harus masukin password. Nah, di sini kita juga memberi password ke ini ke admin ke admin Nodewin, sales Nodewin, sama HR Nodewin. Jadi kayak gini. Ini misalkan password saya.
Passwordnya ada admin password, sales password, sama HR password. Jadi untuk buat user sesimpel ini, saya coba praktekin. Postgres. Oke, coba query tool, coba create user. Oke. Jadi sebenarnya untuk implementasi password ini agak apa ya, agak lemah ya di sini, soalnya masih bisa tebak gitu. Jadi untuk penggunaan database selanjutnya mungkin bisa di-improve lagi biar passwordnya tidak bisa tertebak mudah gitu. Oke, jadi kita sini punya user main Northwind, sales Northwind, sama HR. Kita ganti passwordnya di sales password. Ini HR password. Habis itu kita run coba ya. Udah benar admin. Oke, query return successfully. Oke, pas sudah dibikin usernya, coba kita refresh. Di sini kan tadi saya sempat sebut ya, ada login group roles ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita sudah menambahkan user baru. Namanya admin Northwind, HR Northwind, sama sales Northwind. Oke, jadi karena usernya sudah terbuat, kita lanjut ke poin 5 ya. Jadi di sini buatlah hak akses untuk user yang Anda buat. Jadi admin Northwind bisa create untuk order table sama employee table, lalu sales Northwind bisa select table product, insert dan update table supplier. HR Northwind bisa upload di table employee, dan poin D ya intinya membuktikan kalau poin A sampai C ini bisa dilakukan gitu. Oke, jadi untuk melakukan hal tersebut kita buka ini dulu ya. Kita buka Postgre lagi. Jadi tinggal pakai grant access ya. Bukan grant access, grant privilege. Jadi di sini kita bisa ngasih privilege ke admin, HR, sama sales ya. Jadi untuk admin sendiri itu dia bisa create tabel order sama employee. Jadi kita bisa grant all privilege on orders to admin. Jadi ini istilahnya kayak memberikan akses privilege, semua privilege ke tabel memberikan sebuah akses privilege di order ke admin Northwind gitu. Jadi tadi kan order sama ini sama employees. Oke, sesimpel ini. Habis itu oke, CRUD untuk order dan employee. Jadi CRUD itu tuh apa ya, istilahnya CRUD itu ada 4. Kalau di SQL untuk di database sendiri dia bisa select, terus bisa insert, update, sama delete. Jadi ini istilahnya kayak create, read, update, sama delete. Oke. Sales Northwind select tabel product, insert, dan update tabel supplier. Oke. Coba kita kan. Products. Terus sales Northwind. Habis itu grant insert. Jadi ini ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan ada beberapa perubahan di sini, terutama di grant insert sama update on ini untuk sales Northwind di tabel supplier. Jadi nanti ada sebuah permasalahan di sini, dan saya akan
akan kembali ke poin ini, ke poin sales Northwind untuk memperbaiki. Oke, lanjut. Sekarang HR Northwind bisa create di tabel employee. Jadi untuk create di tabel employee tinggal sama sih, tinggal grant out privilege on employees to HR Northwind. Oke, pastikan tidak ada typo. Oke, aman ya. Kita coba cek dulu. Grant all privilege on orders to admin Northwind. Employees, admin Northwind. Select on products to sales Northwind. Grant insert update on suppliers to sales Northwind. Habis itu grant all privilege on employees to HR Northwind. Oke, berhasil ya. Query return successfully in 60 millisecond. Nah, kan ini udah kita beri akses ya. Sekarang kita mau tahu kayak sebenarnya apakah berhasil gitu. Apakah poin A sampai C ini bisa bisa kita lakukan query dengan user yang berbeda-beda. Jadi kita nyoba sebagai admin Northwind, kita bisa nyoba pakai jadi sales Northwind atau HR Northwind gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba itu. Oke, kita balik dulu ke Northwind SQL dulu ya. Jadi di sini ada beberapa query yang saya akan coba ya. Oke, untuk saya sebagai user admin HR sama sales ini kita bisa akses di command line sini. Cukup mudah ya. Kita coba contohkan uh, awalnya admin login ya. Kita SQL. Login DB. Nah, di sini kan ada password ya sama kayak Postgres tadi. Tapi kita tadi udah set passwordnya. Passwordnya itu password admin. Oh, kenapa nih? Error connection, fatal password. Kenapa salah nih? Admin. Login. Coba lagi ya. Kenapa ya? Kenapa salah ya? Oke. Saya masukinnya password admin bukan admin password. Coba ya. Admin. Oke, di sini ada warning ya. Windows Code Page ini saya perbaiki dulu ya. Oke, udah. Baik lagi. Admin password. Oke. Jadi di sini kita harusnya udah jadi admin ya. Jadi untuk ngecek status kita sebenarnya cukup simpel ya. Untuk ngecek status itu kita tinggal select session user current user database. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Northwind, admin Northwind, sessionnya current user admin Northwind di current database gitu. Lalu kita mau ngecek sebenarnya privilege-nya apa aja sih gitu. Privilege-nya admin Northwind kita tinggal select option adapter table grants where grantee equals to
admin Nodewin. Oke, di sini bisa dilihat aksesnya ya. Jadi kan tadi kita ngasih akses privilege-nya admin Nodewin buat order sama employee. Jadi di sini kita bisa lihat mostly CRUD ya di sini ya. Semuanya CRUD, semuanya ada di sini. Ada insert, select, update, delete, truncate, reference, trigger, sama untuk employee juga. Jadi ini ya, privilege yang bisa dipakai oleh admin Nodewin. Jadi kadang kita akan coba melakukan sebuah query ya di sini ya. Jadi kenapa saya nunjukin GitHub lagi karena di sini ada orders dan orders ini cukup panjang ya di sini. Saya coba akan melakukan query-nya di sini. Di sini saya sudah mau copy paste query-nya. Nah, sini. Insert into untuk orders ya. Oke, insertnya berhasil. Lalu saya akan masukkan value kedua. Oke, insertion berhasil ya. Coba kita cek dulu untuk select sini. Oke, di sini muncul ya. 11.078 ya sama. Di sini isinya sama. Coba kita cek untuk 11.079. Oke, sama isinya. Baik, setelah itu kita coba update ya karena insert sama cell udah kita coba update. Di sini saya mencoba update untuk 11.078 yaitu update orders set ship country sama dengan Malaysia where order ID equals to 11.078. Oke, di sini saya telah melakukan update di tabel order dengan order ID 11.078 berarti yang ini ya. Dan di sini saya menggantikan ship country, jadi ship country di sini harusnya menjadi Malaysia. Mana ship country? Ship country. Oke, di sini. Harusnya jadi Malaysia. Coba kita cek di select. Oke, di sini sudah berubah ya dari Indonesia ke Malaysia. Oke, selain menambahkan query tambahan di sini dengan value baru, saya akan mencoba select lagi order ID from orders where ship country equals to Germany. Sini order ID cukup banyak ya. Untuk order ID dengan ship country Germany. Di sini more bisa lebih lagi. Kalau di enter dia bakal nambah lagi. Nah, coba kita habisin dulu ya. Nah, oke, 122 baris. Cukup panjang ya. Oke, setelah itu kita coba mendelete yang tadi ya, order ID 11.078 sama 11.079. Delete. Where order ID equals to 11.078. Oke, udah di delete, berhasil sini. 11.079. Oke, udah di delete. Sekarang kita coba tampilin ya. Oke, 0780 nggak ada di sini. 079 apakah ada? Oke, sudah tidak ada di sini ya, sudah hilang. Jadi kenapa tadi saya ambil GitHub di sini? Jadi di GitHub ini cukup banyak ya data ordersnya dan yang terakhir itu, sebentar. Di sini itu terakhir 11.077. Jadi saya tadi menambahkan dua value yaitu 11.078 dan 11.079. Oke, baik untuk CRUD yang di admin Nodewin sudah selesai ya. Coba kita pindah ke poin B. Jadi di sini kita log out.
Jadi kita ganti user sales namely not win db. Oke, sama kayak tadi, kayak admin di sini kita memasukkan password, sales password. Oke, sudah bisa ya. Lalu task yang pertama kita akan melakukan select ya di sini. Select pada tabel produk. Kita coba select ya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Select product ID from products where product name Gumbar Gumibachen. Oke, coba ya. Oke, di sini produk ID yang muncul. Sekarang kita coba untuk select semua ya. Nah, sini muncul untuk produk name Gumbar Gumibachen. Produk ID 26 sampai discontinued sini ya. Oke, untuk select sudah bisa ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk yang insert dan update pada tabel supplier ya. Jadi tabel supplier tuh cukup panjang kalau dilihat dari sini. Mana? Oh, enggak. Kayak ini supplier ya. Supplier berakhir di 29. Jadi kita akan menambahkan nilai supplier ID 30. Coba ya. Jadi saya sudah menyiapkan query-nya. Kayak di sini. Insert into values 30. Coba kita enter untuk insert. Oke, untuk insert so far aman ya. Tapi di sini akan bermasalah di update. Saat saya melakukan update sini akan error. Nah, permission denied for tabel supplier. Jadi untuk memperbaiki hal ini kita coba balik ke Postgre. Lalu sebenarnya kita harus memberikan sales not win itu privilege untuk select gitu. Jadi kita coba cari privilege ya. Definition name. Mana ya? Create. Coba kita pakai itu aja deh. Kita pakai grant privilege aja. Jadi, kita hapus yang lain karena tidak perlu ya. Misalnya. Oke, udah bisa ya. Coba kita cek status query-nya dulu dengan menggunakan ini ya, seperti yang tadi di sini. Select from information schema role. Oke, di sini udah kelihatan ya. Coba kita kita lakukan update setelah select di dijadikan privilege. Oke, di sini berhasil ya update satu. Jadi di sini untuk mengupdate itu select itu harus harus diberikan privilege gitu. Dan kita sebenarnya bisa ngecek sih. Untuk select di sini select from suppliers where supplier ID equals to 30. Oke, di sini saya merubah nama kotanya menjadi Sabah.
Jadi awalnya city-nya itu bukan Sabah ya, city-nya itu South Jakarta di atas sini, dan sekarang setelah diupdate bisa menjadi Sabah. Oke, baik, itu merupakan sales Northwind ya. Cek lagi. Sini tampilkan bukti untuk HR Northwind, terus di tabel employee. Oke, saat kita pindah ke ke HR. Oke, di sini untuk HR sendiri cukup simpel ya. Coba kita cek dulu juga dia sebenarnya bisa ngapain aja. Oke, di sini untuk privilege-nya karena dia crewed ya, dia bisa ya basically semuanya. Di situ kita coba ya, kita coba untuk HR Notwin. Sebenarnya untuk employee sendiri itu cukup panjang. Jadi di sini saya sudah menyiapkan query-nya. Nah, ini cukup panjang ya. Kita enter. Oke, insert-nya sudah berhasil ya. Nah, di sini jika melakukan select akan cukup berantakan ya karena di di command prompt ini kayaknya nggak muat gitu. Nah, ini agak berantakan di sini tapi informasinya apa ya, masuk secara secara benar gitu. Oke, untuk select ID dengan 10 sudah bisa ya. Jadi kenapa saya masukkan 10 di sini? Soalnya di original Northwind SQL itu sampai 9. Nah, nah ini dia, sampai 9. Oke, setelah itu saya coba untuk update ya. Kan namanya tadi Awan, terus ini Setiawan ya. Saya coba update Setiawan ini last name-nya jadi Kurniawan. Oke, update berhasil dari sini. Coba kita cek. Bentar, ini ada kesalahan nih. Ini update employee set last name ini kayaknya jadi semuanya deh. Iya, ini kayaknya semuanya. Saya kurang ini, kurang. Iya, ini jadi Kurniawan semua ya setelah diupdate ya. Jadi harusnya tadi saya tambahin where employee ID sampai dengan 10, tapi ya sudah terlanjur di sini. Jadi sama aja. Jadi update-nya sudah bisa terjadi. Kayak di sini mungkin saya ganti untuk 10 ya. Awan Febrian. Coba ya. Kayak di sini update 1. Berarti yang terpengaruh itu ada 1. Coba kita lihat. Oke, sini Awan Febrian dan harusnya sih saya ya Kurniawan semua, tadi saya ganti jadi Kurniawan gitu. Setelah itu kita coba delete ya, delete si Awan Febriawan ini. Oke, delete. Oke, delete sudah terjadi 1. Coba kita select lagi. Apakah ada? Oke, tidak ada ya di sini. Oke, jadi untuk root di employees overall sudah bisa. Untuk HR Notwin ya. Oke, setelah pembuktian kita pindah ke nomor 6, lakukan memory management, tampilkan hasil akhir berupa bukti bahwa sudah melakukan memory management. Jadi untuk memory management sendiri di sini saya memakai sebuah artikel ya dari Enterprise. Oke, di sini saya mencoba how to how to join PostgreSQL for memory. Jadi di sini ada 4, ada shared buffers, workmem, maintenance workmem, sama effective cache size. Jadi di sini
ada rumus yang bisa dipakai jadi kita mengubah keempat hal ini di postgresql.config file ini. Jadi nanti saya modifikasi gitu. Nah, ini contohnya shared buffers di sini. Jadi shared buffers di sini defaultnya ya 128 MB. Tapi kalau kalau menyesuaikan kita total mesin RAM ini kayak di sini punya 32 GB berarti seperempatnya berarti 25% dari 32 GB itu ya 8 GB gitu. Jadi di setnya 8 GB. Lalu work mem integer ini juga defaultnya 4 MB. Tapi bisa di optimize lagi sini pakai pakai rumus ini total RAM kali seperempat dibagi max connection. Jadi misalkan defaultnya 100 ya. Mungkin kalau laptop saya punya 16 itu 16 giga dikali seperempat jadi 4 per 100 gitu max connectionnya gitu. Habis itu maintenance work mem sini defaultnya 64 tapi bisa diimprove dengan rumus ini total RAM dikali 1/20. Dan terakhir ada effective cache size dan rekomendasinya to set effective cache size at 50% of the machine's total RAM. Jadi untuk mengubah hal ini sebenarnya cukup cukup simpel ya. Oke, maaf ini tidak terlihat ya. Coba. Nah, oke untuk hari sebelumnya mungkin tadi tidak terlihat ya. Jadi saya tunjukkan dulu. Sini ada deletion yang tadi untuk Northwind. Lalu select untuk produk gambar yang tadi di oh ya di sales Northwind ya. Sama yang tadi yang bermasalah sini update 1 ini. Nah, awalnya kan nggak bisa diupdate ya, error. Saya tambahkan select di sini. Habis itu ya ini overall kodenya tadi ya. Mungkin tadi tidak terlihat ya karena tutupan. Jadi izin saya tunjukkan lagi. Oke. Dan ini yang terakhir HR tadi ya. HR tadi saya ganti semuanya belakang jadi Kurniawan karena tidak di set ID-nya. Ini Kurniawan saya ganti untuk yang 10 jadi Febrian ya. Ya Febrian tadi. Nah, ini Febrian. Lalu saya delete. Oke. Dan aman. Oke, balik ke PostgreSQL ya. Oke, jadi untuk implementasinya tadi kan sesuai artikel itu ini ya. Sekarang kali 1/20. Cuma bisa diganti di sini sih. Post config file saya buka dulu. Oke, jadi ini ya begini ya. Jadi di sini ada data. Lalu kita ke PostgreSQL ini. Visual Studio Code. Nah, di sini ada banyak banyak hal ya. Jadi kita bisa bisa lihat untuk shared buffers dulu. Oke, ini shared buffers. Ada kan defaultnya 128 MB. Di sini saya ubah jadi 4 GB. Lalu untuk port
memori integer jadi 400 MB. Setelah itu maintenance work mem jadi 800 MB, defaultnya 64. Dan terakhir effective cache size, coba cari. Nah, ini effective cache size-nya 8 GB ya. Oke, ini kita save dan kita coba jalanin ya. Dan oke, kita coba show work mem. Oke, show work mem 400 MB. Lalu maintenance work mem 800 MB, di situ show set buffers 4 GB, lalu show effective size-nya. Error nih, kenapa nih? Oh, oke, 8 GB dan terakhir ada wall buffers. Oke, jadi karena tadi sudah dioptimize ya, saya ambil gambar dulu. Di overall kayak gini. Work memory-nya saya ubah jadi 400 MB, maintenance 800, dan set buffer 4 GB. Effective cache size-nya 8 GB dan wall buffer 16 MB. Oke, setelah itu sudah terlihat ya hasil akhir berupa bukti. Lalu terakhir, buatlah satu file backup di si tabel customer. Oke, ini kita balik lagi ke terminal ya. Ke command prompt. Jadi di si tabel customer demo grafik. Oke, kita balik lagi di situ. Kita quit. Lalu kita coba, kan saya di Node.js PSQL Master ya, masih di download ya. Di sini saya coba untuk bikin backup. Itu kayak gini, pakai pg dump Postgres di not win underscore db minte customers. Ini table-table yang kita pengen kita ambil ya. Customer demo minte customer demo graphics backup.sql. Jadi dinamain backup.sql. Coba ya. Oke, ini pakai password lagi ya. Passwordnya Postgres. Oke. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah saat kita membuka download. Nah, kita coba buka download. Nah, saat download dibuka, di sini backup.sql-nya muncul ya. Dan baru di-create tadi. 120. Oke, untuk poin 7 sudah bisa di-kan, lalu ke poin 8. Oh, sebentar. Mungkin bisa dicek dulu ya isinya, apakah isinya benar gitu. Coba cek.
customer. Oke, customer demo. Tadi ada ya customer demo ada, tabel customer saja ada. Oke, tabel customer demographic ya. Oke, demografik aman. Jadi sudah ada ya tiga-tiganya. Ini full tabelnya kayak gini. Oke, setelah dibuat, kita melakukan buatlah database baru restore hasil 7. Jadi kita buat lagi Postgres di sini. Kita buat database baru namanya Northwind DB Northwind underscore backup underscore customer DB. Nah, coba ya. Oke, sudah terbuat Northwind backup customer DB. Di sini kita coba kita backup ya. Yaitu PSQL menggunakan PSQL itu Postgres Northwind di salah tadi itu oke. Tadi itu Northwind backup customer DB winf kita ambil backup.sql. Oke, masukin password. Oke, sini sudah terbuat ya, sudah di alter table dan harusnya sudah ada di PostgreSQL ya. Jadi refresh. Oke, kita coba refresh schema tabel. Oke, tabelnya udah bentuk sini. Ada customer demo, customer demographic sama customer. Oke, jadi itu juga soal terakhir ya. Jadi untuk tadi mungkin tertutup kamera ya. Jadi di sini saya coba recap apa yang terjadi di sini. Oke, jadi tadi untuk yang poin 5D ya. Jadi kan di di admin Northwind itu bisa root order sama root employee. Di sini saya tunjukkan yang order ya. Jadi itu tadi root order itu oke. Di sini awal saya insert value sudah bisa ya 11.078 sama 11.079. Lalu saya coba select untuk masing-masing values keluar ya hasilnya. Setelah itu saya update ship country-nya Malaysia. Jadi di sini tadi awalnya Indonesia, sekarang di sini Malaysia. Lalu setelah itu saya coba select untuk semua semua ID yang ship country-nya Germany dan muncul sampai bawah banget ini. Nah, di situ setelah saya selesai, saya delete untuk values order ID 11.078 sama 11.079. Oke, setelah di delete, di select lagi apakah ada dan tidak ada. Dan itu mengakhiri sesi dari admin Northwind. Lalu kedua ada sales Northwind. Jadi sales Northwind di sini kita bisa select ya. Select di products dan di sini saya lakukan select product ID di Gumbhar Gumi Bachen di produk ID-nya 26 dan ketika di select semua ini kita dapat full barisnya di sini sampai discontinue gitu. Setelah itu kita coba coba untuk insert dan update di supplier. Nah, di supplier ini tadi insert berhasil di sini. Tapi ada masalah ya tadi. Masalahnya untuk update itu kita memerlukan select. Jadi di sini sebelum select itu permission denied dan setelah select tadi setelah saya ganti di sini saya coba update lagi. Nah, sini saya update. Oke, di sini saya bisa lihat privilege tab-nya udah bisa select dan di sini setelah diupdate supplier ID 30 set city-nya Sabah dan berubah. Terus update 1 dan kotanya berubah jadi Sabah dari South Jakarta gitu. Dan terakhir yang tadi ya, last but not least, itu ada HR Northwind ya, basically semuanya bisa ya.
untuk root. Akhirnya saya coba insert value 10, ID 10, lalu di select coba muncul nggak nama muncul nggak supplier ID 10 dan muncul di sini. Lalu saya melakukan update untuk employees last name-nya diganti Kurniawan semua nih. Jadi ada update 10. Oke, ini Kurniawan semua sampai bawah. Habis itu saya coba ganti nama saya sendiri menjadi last name-nya Febrian. Oke, setelah itu delete employees ID 10 dan setelah di-select ya udah nggak ada gitu. Oke, jadi tadi untuk recap 5D ya, karena mungkin tadi tidak terlihat di kamera karena tertutup ya. Jadi itu overall penjelasan nomor 1 sampai 8 untuk PostgreSQL. Jadi terima kasih karena telah mendengarkan demonstrasi dari percobaan administration database menggunakan PostgreSQL. Lalu di sini nanti saya akan mengumpulkan video sama PDF. Jadi video ini sedang dibuat ya, dan PDF-nya sudah selesai. Jadi terima kasih karena telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.